Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita menggunakan variabel-variabel yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu ada soal, pilihan, jawaban, nomor soal, dan nilai. Nah, sekarang kita akan membuat perintah-perintah supaya aplikasi ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, jika Anda belum menonton atau belum tahu bagaimana cara membuat variabel, Anda bisa klik link yang saya sediakan di kolom deskripsi. Nah, sekarang lanjut, kita akan langsung mengerjakan perintahnya. Nah, pertama, waktu screen ini muncul, ada beberapa hal yang harus kita atur. Nah, yang pertama yaitu kita memilih screen 4 sebagaimana when screen initialize. Maksudnya ketika screen itu muncul, apa yang akan terjadi? Yang pertama, kita akan membuat soal akan muncul di text for level 2 ini. Jadi akan muncul soal nomor 1. Nah, caranya yaitu kita mengklik label 2, karena di label 2 akan muncul soal. Label 2 kita cari set label, tapi kita atur karena yang akan muncul teks, berarti kita harus cari yang teks. Nah, ini set label 2 teks. Nah, apa yang ada di dalam nanti kita akan masukkan di sini. Nah, yang akan masukkan di sini yaitu berdasarkan soal, yaitu yang soal pertama ini. Bagaimana cara kita membuatnya? Yaitu kita klik list, kita klik select list item. Nah, karena dia akan memilih dari list ini, jadi kita perlu ini select list item. Nah, dari mana? Dari global. Nah, jadi kita ambil dari soal maksudnya. Jadi bagaimana kita mengambilnya, yaitu dengan cara kita meletakkannya di sini dan akan munculkan pilihannya. Jadi kita pilih yang get global soal. Maksudnya ada list yang akan teks yang akan diambil, yaitu yang dari list soal ini. Nah, indeks ini menentukan nomor keberapa. Berarti jika mulai berarti tentunya nomor 1 atau indeksnya yaitu 1. Jadi kita ambil yang ini. Kita geser dulu ini supaya tidak mengganggu. Nah, kita letakkan di sini. Jadi waktu buka screen ini akan muncul yang pertama label 2 itu bukan hanya sekedar tulisan seperti ini, tetapi dia akan muncul soal yang ada di variabel soal ini nomor 1. Nah, selain itu, selain soal, kita akan memunculkan pilihan jawaban. Nah, itu ada di list view. Nah, list view ini kita akan cantumkan bukan teks tetapi elemen, karena kita mengatur tadi pilihannya terdiri dari daftar dalam daftar, yaitu elemen. Jadi kita akan mengatur list view ini menampilkan suatu elemen. Set list elemen. Nah, elemen yang dari mana yang akan kita cantumkan, yaitu yang dari pilihan. Jadi kita copy yang ini karena modelnya mirip dan kita mengganti yang menjadi pilihan supaya memunculkan pilihan untuk nomor 1. Nah, jadi ini akan muncul ketika screen keempat ini muncul, atau screen yang kita buat soal ini muncul. Jadi ini when screen 4 muncul. Nah, selanjutnya kita akan buat ketika dari list view itu ketika ada yang dipilih, apa yang akan terjadi. Nah, jadi kita akan coba klik lagi list view. Nah, sekarang kita akan pakai yang ini, when list view after ticking. Jadi ketika ada memilih, sudah memilih, apa yang akan terjadi.
Nah, sesudah memilih, yang akan terjadi yaitu yang pertama tentunya akan harus memeriksa kebenaran dari jawaban yang sudah dijawab oleh pengguna aplikasi. Jadi, jika dia benar, akan mendapat nilai. Nah, berarti di situ kita akan menggunakan perintah if atau jika. Jadi kita klik di kontrol, kita pilih if. Nah, if maksudnya di sini bagaimana cara kita mengetahui kalau dia pilih benar atau salah, yaitu dengan menggunakan perbandingan. Jadi di logic kita akan pilih yang perbandingan. Jika jawabannya sama dengan jawaban yang benar, berarti tentunya dia mendapat skor, mendapat nilai. Nah, di sini kita akan klik lagi di list view, apa yang dipilih. Jadi kita akan pilih list view selection. Jadi apa yang dipilih akan menjadi bahan perbandingan. Nah, dibandingkan dengan mana? Tentunya dibandingkan dengan jawaban. Jadi jawabannya tentunya ada jawaban, ada indeksnya berapa. Jadi kita mengcopy dari sini. Namun kita menggantinya ini sebagai jawaban. Jadi dibandingkan dengan jawaban. Nah, indeksnya ini tidak boleh kita gunakan 1, karena jika nomor 2 tentunya kunci jawabannya akan salah. Jadi kita gunakan sesuai dengan nomor soal. Jadi kita ambil lagi di sini get global nomor soal. Jadi apapun yang dipilih sesuai nomor soal itu akan menjadi pembanding. Nah, jika ini terjadi, apa yang akan terjadi? Jika dia benar, tentunya dia akan mendapat nilai. Jadi nilainya kita atur. Bukan mengambil, tapi kita atur. Jadi kita ambil set global nilai. Ini akan bertambah. Jadi kita perlu math-nya. Math-nya kita cari yang tambahan. Ini tambahkan, kita ambil, kita tulis, letakkan di sini. Nah, kita akan beri angka. Kita bisa copy dari sini. Kita akan taruh angka. Nah, kalau satu soal benar, nilainya karena hanya 5, jadi nilainya bobotnya yaitu 20. Sementara 20 itu akan menambahkan nilai pada saat itu. Nah, jadi nilai pada saat itu berapa? Jadi kita ambil dari sini, get global nilai. Jadi akan bertambah sesuai dengan jumlah yang pengguna kerjakan. Sementara selain itu, jika dia benar akan muncul pemberitahuan notifikasi di label 3. Apakah dia benar atau dia salah. Nah, itu juga akan kita atur, yaitu dengan cara kita mengatur klik label 3. Setelah itu kita set label 3 teks. Nah, dan kita tulis apa yang akan terjadi jika jawabannya benar. Jadi dalam berbentuk teks. Misalnya kita gunakan kata selamat, jawaban Anda benar. Atau luar biasa, kamu hebat. Kamu hebat. Jawabanmu benar. Nah, sementara jika syarat dari if ini tidak terjadi, apa yang akan terjadi? Nah, kita perlu menambahkan else di sini.
kondisi di mana syarat if tidak terjadi, yaitu dengan cara klik roda gerigi ini dan kita tambahkan else. Nah, di sini kita akan atur dari sini saja, kita copy. Namun jika ini tidak berlaku, syarat if tidak berlaku, jadi akan muncul kalimat maaf, jawabanmu salah. Nah, ini adalah posisinya, dan ketika jawabannya sudah diperiksa akan muncul button yang pertama, yaitu button yang mengarahkan ke soal berikut. Jadi perlu button itu untuk muncul. Jadi kita mengklik button 1 dan kita sebelum mengatur button, yang perlu kita lakukan yaitu kita memunculkan label 2, label 3 ini. Dia dalam posisi tidak kelihatan, jadi perlu kita munculkan terlebih dahulu, yaitu dengan cara kita klik label 3, kita pilih set label 3 visible. Kita cantumkan di apapun yang terjadi, baik if ini terjadi dan syarat if dipenuhi atau tidak, label 3 ini pasti harus muncul. Nah, dengan memunculkannya, dengan mempasangkan dia dengan true. Selain itu, sesudah selesai, tentu nomor soal juga akan bertambah. Jadi kita perlu mengatur soal dengan cara kita mengambil nomor soalnya dulu, set global. Kita tambahkan menjadi 1. Jadi setiap dia bertambah, dia selesaikan mengerjakan, tentunya soal itu juga berubah, bukan hanya di nomor 1 saja. Ini kita ganti nomor soal. Jadi nomor soal terus bertambah 1, tambah 1. Nah, di sini selain itu kita akan juga menambahkan kembali if. If kita akan tambahkan di sini. Ketika sudah selesai memilih dari nomor 1 sampai nomor 5, tentunya kita perlu untuk berhenti. Karena sudah tidak ada lagi soal yang tersedia. Karena itu kita akan mengaturnya di sini. Jadi kita kembali menggunakan perbandingan, membandingkan dua hal. Nah, ketika ini juga kita perlu copy. Nah, ketika soal ini menjadi, kita copy dulu satu angka. Kita perlu memasukkan angka, makanya kita perlu mengcopy yang ini. Nah, jika nomor soal sudah 6, tentunya sudah tidak ada lagi soal. Jadi harus mengatur, memberikan keterangan sudah selesai, dan itu akan tampak di label 4. Label 4 sesudah selesai menjawab akan muncul, dan dia akan menyampaikan atau memberitahu nilai yang didapat selama mengikuti kuis itu, yaitu dengan cara dia tampil set. Kita copy saja yang di sini, tapi bukan set 3 yang kita pakai, tapi set 4, label 4 maksudnya. Nah, ketika label 4 ini muncul, kita akan mencantumkan
poinnya, yaitu dengan cara kita menggunakan join ini karena akan ada gabungan. Yang pertama, kita akan menggunakan teks lagi, menyatakan kuis sudah selesai. Selamat, Anda sudah menyelesaikan kuis ini. Nah, di sini saya akan mencantumkan kata-kata sebelum memunculkan nilai. Jadi nilai Anda, nilai yang kamu dapat adalah Nah, di sini kita perlu menambah satu, itu sama seperti kita menambah di list tadi. Tapi di sini kita akan menambahkan nilai dari nilai dari skor yang ada. Skor akhirnya berapa? Jadi secara otomatis tidak perlu lagi kita menghitung satu per satu. Secara otomatis aplikasi ini akan menghitung. Nah, selanjutnya karena label 4 ini perlu dimunculkan seperti label 3 ini, karena biarpun dia menghitung tapi jika dia tidak tampak tentulah kita tidak tahu atau pengguna tidak tahu jumlah skornya, makanya kita perlu mencantumkan memunculkan dia, yaitu label 4 visible true. Setelah selesai tentulah kita harus mengatur nilai dan nomor kembali ke 0 dan 1. Karena itu kita perlu mengaturnya itu dengan cara seperti ini. Kita mengatur set ini copy nilainya menjadi 0, sementara nomor soalnya menjadi 1. Nah, dan button yang kedua yaitu button kembali supaya bisa keluar dari screen ini atau kembali ke materi perlu juga dinampakkan, yaitu dengan cara mengklik button kedua dan mengeluarkan dia. Set button visible. Set button visible. True. Selain itu, kita juga perlu mengatur button 2 ini ketika kita mengklik button 2, dia akan kembali ke screen yang sebelumnya. Button 2, control, open another screen. Jadi kita akan masukkan nama screen. Nama screennya adalah
saya akan mengarahkan ke screen 2 supaya dia akan kembali memilih apa yang akan dia lakukan, mengikuti kuis lagi atau membaca materi. Nah, ini tampilan screen 2 saya, yaitu dia akan membaca materi jika dia masih banyak salah, atau dia akan mengikuti kuis ketika dia siap. Nah, jadi itu sudah diatur. Ketika kita mengklik button pertama, tentunya akan dibawa ke soal berikut. Nah, itu juga perlu kita atur, yaitu dengan cara kita klik button 1. When button 1 klik, apa yang akan terjadi? Yaitu yang pertama, label kedua itu akan berganti. Jadi yang soal itu akan berganti, jadi set label, kita copy dari sini, copy. Bukan lagi mulai dari 1, tetapi akan bertambah sesuai dengan nomor. Jadi kita akan copy di sini. Nah, jadi ketika button 1 itu diklik, jadi berapapun nomornya akan bertambah 1 dan dia akan terus berjalan sampai pada nomor yang kelima. Jadi selain soal juga kita harus mengatur pilihan. Pilihannya dibuat sama seperti untuk nomor atau indeksnya diperlukan pergantian supaya tidak hanya pilihan di list pertama yang akan keluar, tapi dia berganti sesuai dengan jumlah nomor dan sesuai. Label 2 perlu kita kembalikan lagi, label 2 dan label 3 dan label 2 ini perlu kita kembalikan lagi supaya dia tidak muncul di awal. Itu dengan cara kita mengcopy. Ini kita buat 3 dulu. Label 3 false, maksudnya dia tidak akan nampak lagi. Begitu juga label 4. Nah, demikian langkah-langkah kita mengatur desain untuk aplikasi ini, dan kita akan mencobanya jika dia sudah di dalam HP. Nah, screen 1 adalah screen awal atau screen pembuka, jadi akan menampakkan nama dari aplikasi ini, yaitu kuis kelas 4 tema 8 subtema 1 bahasa Indonesia. Nah, saya sengaja membuat seperti ini tanpa memberikan tujuan pembelajaran, karena menurut saya tujuan pembelajaran itu membuang waktu dan membuat kesannya aplikasi ini adalah suatu pelajaran yang menuntut anak-anak menjawab. Jadi aplikasi ini dibuat sedemikian rupa untuk memberikan rasa ketertarikan kepada anak. Jadi tidak perlu kita menjelaskan panjang lebar tentang tujuan, tapi esensi atau maksud dari materi ini harus tersampaikan tanpa anak sadari. Jadi kita bisa klik mulai untuk lanjut ke screen 2. Memang kalau menggunakan aplikasi ini agak lambat, berbeda dengan jika kita langsung menginstal di dalam HP kita. Nah, kita akan diantar ke screen 2, di mana screen 2 ini ada materi dan ada kuis. Nah, di sini ada materi-materinya yang perlu dibaca anak-anak, dan ada tombol kembali untuk membuat dia kembali.
Nah, dari kuis ini berdasarkan dengan perintah-perintah yang sudah kita atur, jadi perlu kita perhatikan bahwa untuk show warning ini sangat dibutuhkan. Jika ada satu atau yang terlepas, misalnya seperti ini, akan terlihat. Nah, itu yang berbahaya. Aplikasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika ada yang tidak cocok. Nah, sekarang kita akan mulai melihat bagaimana tampilannya di HP. Nah, di screen 4 ini seperti kita atur di bagian desainer itu hanya ada ini. Kliklah jawaban yang benar dan tepat. Tampilannya tidak kelihatan soalnya. Namun jika kita sudah mengatur di blok, dia akan muncul seperti ini. Jadi di bawah ini yang bukan merupakan unsur dari cerita fiksi adalah jika kita memilih jawaban yang benar, dia akan muncul keterangan kamu hebat, jawabannya benar, dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita lihat kesalahannya ketika kita tidak mengisi dengan benar. Tombol button next tidak muncul. Nah, di sini kita terlewat satu, yaitu mengatur set button yang pertama. Kita copy paste di sini. Nah, kita atur dia di sini supaya tiap kali selesai menjawab dia akan muncul, yaitu button nomor 1. Ini adalah tampilan screen yang pertama. Jadi untuk memulainya kita klik mulai. Nah, di sini ada tombol materi dan tombol kuis. Jika untuk membaca materi kita akan mengklik tombol materi. Nah, di sini ada materinya. Jika ke tombol kuis, nah jika kita menjawab jawaban dengan benar akan muncul tampilan seperti ini. Dan kita akan klik next untuk melanjutkan. Nah, jika kita menjawab jawaban salah, akan muncul seperti ini. Maaf, jawabanmu salah. Nah, di akhir dari kuis akan memunculkan jumlah nilai yang ada. Selamat, Anda sudah menyelesaikan kuis ini. Nilai kamu adalah 60. Aplikasi ini dilakukan atau dijalankan secara offline tanpa harus menggunakan jaringan. Jadi bisa dipakai selama masih ada gadget atau tablet atau smartphone yang bisa diinstal aplikasi yang sudah kita buat ini. Nah, jika Anda tertarik tentang app inverter ini, Anda bisa lihat di kolom deskripsi ada link-link serupa mengenai app inverter. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, atau subscribe channel ini, atau bisa juga Anda bunyikan lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan konten-konten baru di channel ini. Terima kasih.